Jumpa lagi para sahabat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dikaruniai Tuhan, sakinah, sehat, sejahtera. Umumnya kita tahu olahraga yang rutin, asupan gizi yang seimbang, dan istirahat yang cukup sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Namun tahukah Anda bahwa bernafas secara benar akan meningkatkan kemampuan fungsi tubuh menjadikan kita lebih sehat? Kok nafas? Bagaimana nafas bisa bermanfaat untuk kesehatan? Tanpa asupan makanan, manusia bisa bertahan 3 hingga 6 minggu. Tanpa minum pun, manusia masih hidup antara 3 hingga 6 hari. Tetapi, jika tidak bernafas lebih dari 6 menit saja, manusia tak dapat bertahan hidup. Bersumber dari buku Karunia S3 MPA, kebutuhan asupan dasar hidup manusia per hari. Kebutuhan mengasup udara setara 18 kg, kebutuhan mengasup minuman setara 1,5 kg hingga 2 kg, kebutuhan mengasup makanan setara 0,75 kg hingga 1 kg. Hal ini menunjukkan kebutuhan mengasup udara 18 kali lebih besar daripada mengasup makanan. Jadi, betapa pentingnya bernapas. Banyak dari kita bernafas hanya untuk bertahan hidup atau berfungsi minimalis. Bernafas merupakan kebiasaan. Kalau kita hidup, ya otomatis bernafas. Dalam buku Karunia S3 MPA, halaman 72, Meyer Schneider PhD menjelaskan, bernafas memberikan kebutuhan paling mendasar bagi tubuh, yaitu oksigen, serta merilekskan pikiran dan jiwa secara dinamis. Jika seorang bernafas dengan baik dan benar, maka secara otomatis semua organ tubuh akan berfungsi dengan baik dan benar. Kita perlu tahu bagaimana tubuh membuang sisa-sisa pembakaran atau limbah metabolik yang paling banyak. Mari kita saksikan cuplikan berikut ini, mengapa nafas diafragma penting. Nah, jelaskan bahwa nafas memegang peran paling besar dalam mengeluarkan sisa-sisa pembakaran atau limbah metabolik dalam tubuh kita. IS2C berbagi solusi tentang pengetahuan, penelitian, sarana, serta pengalaman kami dan para pakar dunia melalui CEG untuk menemukan solusi S3. Dalam Karunia S3 terungkap rahasia-rahasia kehidupan. Kami memadukan teknik napas sehat SEED atau slowly, evenly, effortlessly, deeply dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam workshop yang diikuti puluhan angkatan napas sehat. Fakta alaminya, banyak yang telah mengalami kesembuhan dan terbantu pulih dari berbagai penyakit. Hal ini terjadi karena semakin kuat sistem imun tubuh, tentu dapat menghadapi penyakit atau virus apapun. Bahkan, fakta ini dikuatkan dengan pengalaman artis 4 zaman, Eyang Titik Puspa, yang membagikan pengalamannya
dengan tulus hati bersama kami sewaktu sembuh dari kanker stadium 3. Mari kita lihat videonya berikut ini. Karena sakit saya sudah keras, jadi saya 1 hari harus melakukan 5 jam. Jadi 5 jam di sana waktu itu sama Pak, itu karena dari siang aku bisa dapat 4 kali. Nanti diterusin di rumah sekali lagi. Nah, hari yang kedua saya sudah dikasih pelajaran, Anda belajar sendiri di rumah. Jadi habis pagi itu bangun paling pagi itu habis subuh apa itu paling seger, ambil sekali. Terus nanti makan sedikit apa gitu dulu, ambil lagi sekali, baru sorenya saya ke sana lagi. Itu tahu nggak, hari-hari itu cepat terus adiam. Hari ke-13 aku kan kena kandungan sampai ke bawah. Dari kandungan sampai ke bawah. Di sini tuh sampai ke sana itu semut ngangrang 1999. Itu orang apa diemin aja buat air. Terang, cing, aku dibawa terbang, terus di atas langit itu warna langitnya itu apa indah, halus, terus seperti apa ya, warna-warna yang indah gitu, bukan yang nyolok semua pennya juga yang soft, yang kuningnya itu. Apa ini yang namanya, apa aku mati ya, apa ini yang namanya surga ya. Indah sekali, nikmat hawanya, senang saya sampai tersenyum gitu. Terus lama-lama saya celem gitu. Pak, kok saya tadi dibawa terbang, kok saya kok begini gitu kan. Ya itu namanya sembuh dari Hongkong. Gimana bisa sembuh orang sakit kayak gitu? Terus aku saya tuh terus jalan dulu kayak gitu kok bisa bisa bilang sembuh jurok loh, kok nggak sakit, jadi nggak udah sembuh tak? Tapi ya nggak mungkin aku bilang gitu. Terus aku ke belakang, saya pegang saya ini sampai pakai kaca, udah aja seperti ini, halus mulus, nggak ada apa cowel cuwil ipliki cikimrik, tidak ada. Nah itu dalam waktu saya rono. Aku ngasih ngene terus. Nah itu terus saya paginya early in the morning 3 tickets go to Singapore. Aku periksa lagi ke dokterku, dokter ginekolog. Loh, kok ini clean. Terus pergi lagi ke dokter sing kemo. Dia buka gitu. What happened? Kaget dia. Terus periksa clean. Terus datang sama yang laki-laki yang dia sinar, dia juga it's clean. Udah jadi 3-3-nya clean. Oke, 3 bulan lagi ke sini. 3 bulan lagi jadi 1 tahun dan 4 kali. 4 kali ke situ clean. Oke, setengah tahun lagi. Clean. Sharing lengkap Eyang Titik Puspa dan peserta napas sehat. Linknya bisa dilihat di deskripsi. Di buku Karunia S3 MPA, halaman 120, quoting Bapak Kedokteran Hippocrates mengatakan, jika setiap orang
mendapatkan jumlah nutrisi dan latihan olahraga yang tepat, tidak terlalu sedikit dan tidak berlebihan, kita akan menemukan cara yang aman untuk sehat. Olah napas sehat ini bentuk latihan yang aman untuk sehat. Salah satu bukti, misalnya sharing Eyang Titik Puspa dengan jumlah latihan yang tepat sesuai kebutuhan, berlatih dengan sabar, tekun dan rajin, beliau sembuh dari kanker stadium 3. Nah, bagaimana? Ingin sehat seperti Eyang Titik Puspa? Berikut caranya. Untuk tahap awal ini, lakukan latihan olah napas sehat minimal 12 hari berturut-turut. 1. Awali latihan dengan mengucapkan doa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Profesor Kazuo Murakami PhD, di buku Karunia S3 MPA, halaman 13 dan 239, doa dapat mengaktifkan gen-gen yang bermanfaat. 2. Posisi saat latihan, duduk sepertiga kursi dengan kepala dan punggung dalam keadaan tegak tidak bersandar. Kondisikan otot-otot dalam keadaan rileks. Hasil riset yang dilakukan oleh Profesor Eric Pepper PhD, postur tubuh tegak memudahkan untuk mengakses emosi dan pikiran-pikiran positif. 3. Posisi kedua kaki sejajar, kira-kira berjarak 2 kepalan tangan. 4. Telapak tangan tertelungkup rileks, senyaman mungkin di atas paha atau lutut. Posisi tangan dan posisi duduk tersebut berpengaruh pada kenyamanan saat melakukan latihan. 5. Lidah ditekuk ke atas, tempelkan di langit-langit mulut pada bagian soft palate. 6. Posisi kepala diatur dengan pandangan mata 2-3 meter ke depan, kemudian pejamkan mata perlahan-lahan. 7. Ketika melakukan latihan ini, pikiran tenang, hati damai, rileks, bersyukur, dan menyadari setiap embusan nafas dan hirupan nafas melalui hidung. 8. Saat mengembuskan nafas, fokuskan pikiran ke ulu hati. Lakukan 20 hingga 30 menit setiap sesi latihan. Tingkatkan waktu latihan secara bertahap. Lakukan latihan seperti ini hingga hari ketiga atau sampai ulu hati terasa penuh atau panas. 9. Setelah hari ketiga atau ulu hati sudah merasa penuh atau panas, latihan selanjutnya, embuskan napas dan fokuskan pikiran ke titik 4 jari di bawah pusar. Lakukan latihan ini 45 hingga 60 menit setiap sesi latihan. Semakin banyak sesi latihan, semakin baik. Menurut Profesor Eric Pepper PhD, di buku Karunia S3 MPA, halaman 157, latihan napas dibutuhkan 10 hingga 20 sesi. 10. Setiap selesai latihan,
Gosok-gosokkan kedua telapak tangan, lalu tempelkan di wajah dan atau di tempat yang sakit. 11. Akhiri latihan napas sehat dengan doa ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal-hal yang perlu diperhatikan selama latihan napas sehat. 1. Bisa terjadi reaksi-reaksi pada tubuh. Wajar pula jika tidak merasakan apa-apa. Reaksi pada setiap orang berbeda, tergantung kondisi tubuh dan pengalaman hidup. 2. Jangan beraktivitas terlalu letih, karena latihan ini bertujuan menghimpun tenaga untuk memulihkan kondisi tubuh. 3. Mengasup gizi yang seimbang dan istirahat yang cukup. 4. Ibu hamil sebaiknya tidak melakukan latihan ini sampai proses persalinan selesai demi menghindari reaksi yang membahayakan janin. 5. Bagi Anda yang masih menjalani pengobatan medis, tetap minum obat dan mengikuti petunjuk dokter. 6. Bagi orang sakit yang tidak dapat duduk, posisi latihan disesuaikan dengan kondisi tubuh. 7. Apapun reaksi yang terjadi, tetap fokus pada embusan nafas di titik yang dituju. 8. Kelenjar ludah akan mensekresikan air liur lebih banyak. Telan saja, kemudian lanjutkan latihan. Air liur baik manfaatnya bagi pencernaan. 9. Bila terjadi saat buang air besar, feses berwarna lebih gelap, atau frekuensi buang air kecil lebih sering, kondisi ini adalah wajar karena proses pembuangan racun tubuh atau detoks. 10. Bila tidak berlatih di ruang terbuka, usahakan berlatih dalam ruangan yang tenang dengan ventilasi udara yang baik agar terhindar dari hipoksia akibat daya lingkungan atau HADL. HADL terjadi karena kadar oksigen dalam ruangan tersebut jauh di bawah 21% secara berkepanjangan, seperti yang dijelaskan di Appendix 18 buku Karunia S3 MBA tentang protokol napas sehat lebih kecil sama dengan NSET pangkat M. Apa itu NSET pangkat N? NSET pangkat N adalah karunia gratis dari Sang Pencipta. Aku, kami, kita dengan sabar, tekun, rajin berlatih, dan belajar selalu senyum yang tulus, bernapas SIID, bersyukur kepada Tuhan, dan berterima kasih kepada semua makhluk ciptaan Tuhan. Nah, di Appendix 22, halaman 239, buku Karunia S3 MBA, kita akan menemukan peneguhan manfaat napas sehat lebih kecil sama dengan NSET pangkat N dari dua profesor, yaitu Profesor Eric Pepper PhD, pakar biofeedback dari Amerika Serikat, dan Profesor Kazuo Murakami PhD, pakar DNA dari Jepang.
Peneguhan Profesor Eric Pepper PhD, pakar biofeedback dari Amerika Serikat. 1. Perilaku motorik dengan senyum yang ikhlas membantu merangsang pertumbuhan saraf otak bila diikhtiarkan secara PPP, Passion, Persistence, and Perspiration. 2. Latihan napas yang sehat dan benar atas dasar exhale atau embus. 3. Napas diafragma harus pelan, rata, dalam, tanpa dipaksakan, sangat sesuai dengan SEED. Peneguhan Profesor Kazuo Murakami PhD, pakar DNA dari Jepang. 1. Senyum adalah saklar terkuat yang bisa menyalakan gen kita menjadi on. 2. Rasa syukur dan doa dapat mengaktifkan gen-gen yang bermanfaat. 3. Hati yang cerah adalah hati yang damai, hati yang bersyukur. Peneguhan dari 2 profesor tersebut bisa dibaca di buku Karunia S3 MPA halaman 239. Nah, bagaimana para sahabat? Mudah kan? Latihan olah napas sehat, latihan SET, minimal harus terminati, terlatih, terbiasa, lebih dini, lebih baik. Yang penting kita niatkan berlatih dengan passion, persistence, and perspiration. Lakukan latihan ini secara berkesinambungan. Sabar, tekun, dan rajin melakukan dalam keseharian. Niscaya kesehatan menjadi milik kita. Jika Anda membutuhkan penjelasan yang lebih mendalam, silakan membaca buku Karunia S3 MPA atau menghubungi IS2C. Kami siap membantu Anda. Latihan ini harus didampingi oleh orang yang sudah berpengalaman. Salam S3, sakinah, sehat, sejahtera.